wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hula Aini dari IT D3 Pestika Segenap. Video kali ini yaitu mengenai program Java lagi tentang sequential search sama binary search. Kita ke sequential search dulu. Di sini sequential itu mencari sebuah data. Ada 5 data. Saya ingin mencari data dengan nilai ketiga, itu ada di urutan indeks kedua. Ini kan indeks dari 0, 1, 2. Caranya itu kalau di sequential search ini kita itu mencarinya itu satu persatu. Dari indeks ke 0 dulu dicari apakah ada. Kalau nggak ada, kita ke indeks berikutnya sampai menemukan data yang dicari. Kalau sequential search ini datanya itu boleh diurut, boleh langsung acaknya, nggak masalah. Kemudian untuk binary search ini kalau data awalnya itu acak, kita harus mengurutkan dulu, mengurutkan seperti ini. Terserah mau diurutkan dengan yang kecil dulu atau secara scan di atau scan dulu. Kemudian kita akan mencari data yang ke data ketiga juga. Kalau binary search ini caranya itu dibagi dua kayak yang merge sorting atau clue sorting, tapi di binary search ini hanya bisa bagi dua saja, tidak bisa dipecah-pecahkan lagi seperti di merge sama di split. Dipecahkan dulu, cari tengahnya dulu kan. Setelah dipecahkan, dicari apakah tengahnya ini sama dengan data yang dicari. Kalau iya, ya program itu bakal berhenti atau akan sudah menampilkan data ini. Kalau masih belum, maka bakalan dibandingkan dengan tengahnya atau middle-nya. Karena datanya sudah ditemukan, ini programnya bakal berhenti. Di sini saya sudah ada programnya. Di sini itu sequential searchnya dulu. Di program sequential ini di sini ada library Java-nya. Di sini terus ada public sequential-nya, main-nya. Di sini ada tambahan EU exception ya. Kalau tidak diberi ini bakalan error. Coba kita hapus. Kita lihat ini banyak merahnya. Kita balik lagi. Kemudian di sini tuh ada input stream reader sama buffer reader. Ini untuk inputan, input dari user, semacam scanner. Kenapa nggak pakai scanner aja langsung? Ini adalah program dari modulnya. Saya hanya mengikuti saja. Ini kalau scan itu kan
versi gampangnya, ini versi sulit, maksudnya versi ribetnya gitu. Harus pakai dua library ini. Kemudian ini apa tuh, inputan meminta memasukkan jumlah datanya. Ini untuk apa, inputannya dengan integer jlh underscore data. Terus di sini ada array, ada integer array datanya, dimana itu isinya itu jumlah datanya yang dimasukkan tadi. Kemudian di sini itu ada tampilan opsi, dimana yang pertama itu dari usernya, inputannya, yang kedua dari diinput oleh programnya sendiri atau dari sistemnya. Ini pilihannya, pilih satu atau dua. Di sini untuk apa, mengeksekusi yang dipilih pakai switch case. Pilihan pertama itu kan inputannya dilakukan oleh user, jadi dimulai dari 0 sampai hanya itu lebih kecil dari jumlah datanya. Kemudian data keberapa, terus diisi, isinya di sini nanti. Kemudian break, ini apa, kalau inputannya itu diisi oleh user. Kalau oleh program, maka program itu akan langsung menampilkan itu menggunakan random, karena programnya sendiri yang akan memilihkan datanya sampai ke batasnya itu sampai ke 201 batas datanya, nilai datanya tuh. Kemudian ya ini ditampilkan setelah di random. Kemudian ini reverse-nya ini kan cuma ada dua pilihan. Kalau kamu milih 3, ini bakal mengeksekusi yang bagian sini. Kemudian ini adalah inputan yang dicari, kamu ngisi data yang berapa yang bakalan kalian cari. Kemudian ini boolean temunya itu isinya itu pertama false, untuk urutannya itu dimulai dari 0, kemudian di loop dimana a itu dari 0, a itu sampai ke lebih kecil dari jumlah datanya. Terus menampilkan datanya yang dicari. Kemudian jika data A-nya itu sama dengan dicari, data yang loopnya itu sama dengan data yang dicari, maka menampilkan ini data ditemukan urutannya, kemudian temunya itu true, kemudian di break karena sudah ditemukan. Kalau tidak ditemukan, bakal mengeksekusi data belum ditemukan. Terus jika datanya itu sama dengan true, maka akan menampilkan data ditemukan pada urutan yang keberapa. Jika belum ditemukan, ya maka menampilkan data belum ditemukan. Kita coba run. Kita tunggu saja dulu. Oke, masukkan datanya. Kita masukkan 3 aja. Kemudian kita pilih opsinya input sendiri apa dari user. Kita coba yang dari user dulu.
data pertama itu 3. Oke. Kemudian isi data yang dicari, kita bakal nyari data apa? Data 5 yang dicari itu ya, ini kan diceknya satu-satu, apakah 3 ini sama dengan 5? Bukan. Terus data yang kedua, apakah sama dengan 5? Iya. Jadi data ditemukan pada urutan kedua. Oke, betul kan? Kemudian kita coba run lagi, kita coba pilih opsi kedua. 3 lagi, pilih 2, opsi 2. Ini data dari pilihan random dari sistemnya, dari programnya. Kemudian kita coba cari data ke 1, 2, 2. Oke. Dicek pengecekan yang pertama itu kan 1, 2, 2 sama dengan, apakah sama dengan data yang dicari? Iya. Maka data ditemukan pada urutan ke-1. Kemudian untuk yang binary search, ini kita klik dulu. Oke, di binary search ini ada library juga, scanner. Di sini ada datanya, dimana itu nilainya 0, ada integer awal, tengah, akhir, TMP-nya, kontennya. Kemudian dimennya ini ada deklarasi scannernya, menginputkan jumlah datanya. Di sini tuh kemudian data yang diinputkan tadi itu di loop. Kemudian ini ngisi datanya. Datanya itu setiap diisi itu bakal disimpan ke arraynya. Setelah itu bakalan dilakukan tampilan. Ini tampilan sebelum di sorting. Kemudian di sortingnya ini ada di, bentar saya ini untuk sortingnya dari sini. Di mana itu tempenya itu 0 dulu, kemudian di loop x-nya itu 0 sampai x-nya itu sampai dengan lebih kecil dari jumlah datanya. Kemudian bakalan di loop lagi. Setelah di loop lagi, kemudian bakalan dicek if-nya itu sama dengan y, maka continue. Kalau enggak, maka bakalan dicek data x lebih kecil data y. Kemudian TMP itu masuk ke data y. Data y nya itu sama dengan data x, terus data x itu sama dengan TMP. Jadi masuk lagi ke TMP nya ini. Jadi isi TMP nya ini bakalan terisi, bukan 0 lagi. Setelah dilakukan sorting, bakalan dilakukan ditampilkan lagi ini sortingnya, ini bakal ditampilkan lagi. Terus setelah itu dicari nilai yang kita inputkan nilai yang bakal kita cari. Ini data yang dicari. Setelah itu metode pencarian secara binary-nya itu pertama itu false sama kayak yang sequential. Kemudian nilai awalnya itu 0, nilai akhirnya itu data banyaknya data satunya itu. Terus tempel juga 0, kontennya juga 0, integer literasinya juga 0, literas. Kemudian untuk kemudian ini untuk tampilannya nanti. Jadi bakalan di loop
dimana temunya ini false atau tidak sama dengan true, di false kan. Tengahnya ini nilainya itu dari nilai awal ditambah nilai akhir kemudian dibagi 2, dan terus bertambah kan. Terus jika bakalan dicek dimana itu data tengahnya itu sama dengan yang dicari, maka ini yang bakalan ditampilkan, maka programnya bakalan selesai. Terus jika nilai tengahnya itu lebih kecil dari yang dicari, ya akan menampilkan ini, dimana itu nilai awal itu sama dengan tengah plus 1. Terus jika data tengahnya itu lebih besar dari yang dicari pengecekannya ini, maka yang ditampilkan else if-nya yang ini, dimana nilai akhirnya itu sama dengan tengah min 1. Kita coba run saja biar ada pandangannya. Kita masukkan datanya 5, kita pakai data ini 56 5 6 3 2 1. Oke, ini datanya, kemudian di sorting, kemudian data yang dicari itu apakah dari data yang keberapa. Data yang paling kita cari itu 5. Kemudian ini ya awalnya di literasi pertama itu 0 kan, indeks ke 0. Kemudian nilai akhirnya indeks ke 4. Kemudian nilai tengahnya ini indeks ke 2, ini kan 0 1 2, indeks ke ini untuk nilai tengah. Kemudian untuk nilainya ini ada di indeks ketiga 5 ini. Terus indeks kedua ini kan setelah kemudian kan dipecahkan, setelah dibaca itu indeks awalnya itu di indeks ketiga ini kan setelah dipecah, nilai 5 ini kan lebih besar dari nilai tengahnya, jadi jadi yang dicari itu bagian sini lagi, yang di bagian kanannya. Terus nilai akhirnya itu indeks keempat, nilai tengahnya itu indeks ketiga. Setelah itu nilai yang dicari itu kan 5 ada, jadi data 5 ditemukan pada indeks ketiga dan di literasi kedua, seperti itu. Kemudian untuk penugasannya ini tentang, kita klik ini saya bedakan untuk elemennya sama kelasnya saya bedakan. Di mesinnya di sini kelasnya itu. Ini ada array. Sebentar, ini program ini saya lihat di referensi program teman saya. Jadi di sini ada library array. Di sini memakai regional comparable dengan nama pegawai. Di sini itu yang ini apa ya? Ya anggap saja ini sebuah kayak sebuah variabel gitu. Ini integer dengan nama
NIP, nama, alamat, sama golongan. Kemudian ini untuk konstruktornya, dimana ada bentar nih. Ini konstruktornya, dimana ada parameter seperti kayak ininya, bilangannya, variabel yang di atas ini pakai dimana integer NIP, string nama, string alamat, sama meter golongan. Kita masukkan ke sini ke variabelnya sesuai dengan parameternya. Dalam store ini kita ubah jadi huruf kecil. Kita tahu ada yang memasukkan huruf besar, jadi kita convert ke yang lebih kecil. Kemudian di sini itu ada public integer comparator. Ini tuh ada deklarasinya untuk yang comparable, karena di comparable ini ada fungsinya kan, fungsinya cuma satu, yaitu comparator. Dimana itu nge-return to string, kemudian di comparator dengan pegawai, kemudian kembalikan lagi ke stringnya. Terus di sini public string to stringnya ini bakal nge-return data pegawai, dimana itu ada nama yang bakal diisi dengan NIP-nya nanti, dengan NIP yang bakal diisi dengan NIP-nya, ada nama, alamat, sama golongan. Kemudian di sini ada kelas lagi, sebuah kelas lagi. Di sini untuk ini kan setiap pegawainya. Ini jika ada beberapa pegawai gitu, kita ada kelas pegawai kelas, dimana ini ada total size-nya itu maksimal dari jumlah pegawainya gitu. Kemudian ini untuk size-nya, kemudian ini ada array untuk pegawainya, yang array ini setiap pegawainya dengan nama pegawai array. Kemudian ini konstruktornya dengan parameter n, dimana total size-nya itu sama dengan n. Kemudian pegawai array-nya ini nilainya itu n juga, dengan new pegawai n, size-nya itu 0 namanya. Kemudian di sini ada public boolean is full, bakalan mengecek apakah full enggaknya gitu. Terus bakal nge-return size sama dengan total size-nya. Terus bakal ngecek SMT-nya, kekosongannya, dimana itu pegawai array awalnya itu sama dengan 0 kan. Terus di sini ada public contains NIP, ini untuk ada parameter integer NIP. Ini untuk apa tuh? Kalau di basis datanya itu untuk primary key-nya. Basis data ya. Ini kayak kita akan membuat suatu NIP-nya ini tidak bisa ditulis 2 kali gitu, hanya bisa ada satu dan itu khusus gitu. Dimana itu bakal ngecek jika tidak kosong berarti yang berisi. Kalau ada isinya NIP-nya ini bakalan dicek
ini itu sama dengan 0, terus ini itu lebih kecil dari size-nya, pegawai RI-nya ini .nib ini sama dengan nib, terus bakal nge-return true-nya. Jika ini tidak isi maka ya false. Ya kan, jika tidak kosong berarti isi, kalau kosong ya udah false saja, nggak bakalan ini nggak bakalan digunakan kalau tidak ada. Kemudian ada public boolean add pegawai dengan parameter terus pegawai dengan nama pegawai, dimana ini menambahkan sebuah data, dimana itu jika tidak full atau tidak container nib, maka pegawai arraynya itu isinya itu size plus sama dengan pegawai, terus bahkan nge-return true. Kemudian ada publish string to string ini sama kayak yang string di atas, bakal nampilin yang di atas ini. Nah, bakal nampilin kayak gini juga, tapi ini kan versi itunya kan ya, itu kan cuma untuk satu pegawai. Ini kan membutuhkan beberapa pegawai gitu kan. Jadi di sini ada string builder. String builder ini bisa, kalau pakai string biasa ini kan bakal memakan banyak memori, karena ini takutnya ada banyak pegawai gitu, jadi butuh beberapa banyak memori. Jadi pakai string builder ini bisa nggak terlalu makan banyak memori itu kalau pakai string builder. Kemudian di sini ada publish sorting untuk pengurutannya. Ini menggunakan merge sorting. Logikanya sama kayak yang di video saya sebelumnya, yaitu tentang merge sorting sama quicknya. Ini lah sama logikanya. Terus di sini juga ada pegawai search untuk mencarinya gitu, dengan parameter integer nib, menggunakan nib-nya itu. Dimana itu bakal dicek jika tidak kosong, jika berisi gitu, bakal di loop ini itu dari 0, ini itu lebih sampai kecil dari size-nya. Kemudian bakal dicek lagi, jika pegawai array-nya ini sama dengan nib, maka nge-return pegawai array yang isinya itu kemudian jika kosong maka nge-return 0. Di sini juga sama untuk yang string nama, search dengan parameter string nama ini sama. Terus di sini yang ini kan dengan nib nama, ini dengan search dengan parameter nama sama nib sama nama 2. Dimana itu sama juga, jika tidak kosong bakal di loop, terus bakal dicek lagi, seperti yang di atas. Kemudian bakal nge-return pegawai array nya, jika kosong bakal nge-return 0. Kita langsung ke main-nya. Di sini ada scanner untuk inputan nanti. Jadi ini deklarasinya. Kemudian ada char dengan nama variabel ulangi, ya isinya itu y. Ulangi ini maksudnya bakalan apakah mau ulang gitu. Kalau iya maka akan dilakukan pengulangan. Di sini itu
disuruh masukkan banyak data. Terus di sini ada kayak deklarasi untuk memanggil kelas pegawai. Terus ini looping untuk mengisi setiap NIP-nya, namanya, alamat, dan golongan setiap datanya sampai banyaknya data. Nah, terus di sini ada perulangan untuk apakah mau diulangi. Kemudian di sini ada menu-menunya untuk pencariannya. Mau mencari data pegawai dengan NIP atau nama, atau NIP dan nama, menunya itu terus ada bisa menampilkan semua datanya, data pegawai. Di sini itu pilihannya pilih 1 sampai 4. Ini untuk isunya. Nah, untuk mengikuti menunya menggunakan shortcut. Ya, di sini ada integer cari NIP, string cari nama. Kemudian untuk pilihan pertama bakal masukkan NIP-nya dulu. Ini gunakan ini. Kemudian bakal ngeprint pegawai. Print pegawainya ini ada di bawah. Ini. Print pegawai nanti bakalan jika tidak nol atau berisi, nah ini bakal ditimbal, bakal menampilkan ini. Ini yang bakal ditampilkan, yang bakal di print. Kemudian ini case pilihan pertama kan melalui NIP, pilihan kedua melalui nama, sama juga bakal ngeprint pegawai. Printnya di bawah. Terus di sini case 3-nya itu menggunakan NIP sama nama. NIP dulu baru nama, sama juga bakal ngeprint pegawai yang di bawah ini. Yang keempat ini pilihan keempat itu apa tadi? Menampilkan semua data. Jadi bakal pegawai kelas bakal menampilkan di pegawai kelas itu stringnya. Ininya nih. Mana tadi tidak ini. Kemudian jika tidak memilih 1 sampai 4 ini, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Oke, akan di break. Ini untuk maka mau diulang atau enggak gitu. Kemudian kita langsung run. Kita lihat. Masukkan banyak data, kita 3 aja. Oke, data yang pertama kita isi. Kalian bisa isi apa aja sesuai itu, tapi ya tipe datanya. Nama, alamat, golongan A, kemudian nama, B. Data ketiga C. Terus ini menunya, kita pilih carinya itu pilih menu carinya itu nomor 1. Coba kita mau cari data nomor berapa? 022 ini tampilnya. Terus apakah mengulang? Iya. Y. Pilih 2 dengan nama. Oke. Ini ada
kemudian kita ulangi lagi ya, 3 ini 0 1 ada. Kemudian Y lagi kita lihat 54 ini menampilkan semua data. Kemudian kita tidak aja untuk mengakhiri. Oke, selesai. Ya mungkin itu saja dari saya mengenai sequential sama binary search-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.